Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayik di channel budidaya desa kita. Nah, ini alhamdulillah persemaian umur 21 hari lagi. 21 hari ini pencabutan. Benihnya sudah kaku-kaku, sudah tua. Nah, ini biasanya saya pindah ke lahan usia 21 hari. Kalau 14 hari masih lemes-lemes, cuacanya terik, biasanya kebanyakan mati. Nah, ini kan sudah aku adaptasinya sudah tinggi karena terpapar sinar matahari tiap hari, jadi memungkinkan kalau dicabut, dipindah tanam itu akan kuat, enggak, adaptasinya juga cepat dan cepat hidup. Beda kalau yang masih lemes itu biasanya lambat banget adaptasinya, jadinya tidak kunjung tumbuh. Ini kita cabuti, ini sebenarnya sudah tinggi-tinggi nih. Ini bismillahirrahmanirrahim, cabut terong. Nah, ini karena persemaiannya terlalu dempet jadi agak lawe panjang-panjang. Biasanya saya tanam seperti segini. Cabut. Nah, ini kan ini kalau kepanasan enggak apa-apa, paling cuma alung gitu dan cepat tumbuh tunasnya. Ini saya. Nah, kalau mencabut bibit terong dan bibit cabai, usahakan yang besar-besar dulu, yang kaku-kaku dulu, yang bongsor-bongsor, agar tertanam terlebih dahulu. Dan ketika sudah yang kecil-kecil masih ada di tampaan, itu karena kalah nutrisinya sama yang bongsor-bongsor. Nah, kita ambil semua yang bongsor-bongsor dulu. Setelah kita tanam semua, kalau belum mencukupi, kita cabut lagi yang lebih besar dari yang kecil, agar kalau ada yang kematian di lahan itu sedang hidup besar, yang ditampan itu memakan nutrisi yang tidak berebut lagi, sehingga 3 hari saja sudah mulai pertumbuhan. Tumbuhnya sangat besar hingga tidak kalah sama yang bongsor-bongsor yang lebih dulu kita tanam. Ini untuk menjaga bibit kualitasnya, kita sortir dulu bibit yang berkualitas, kita tanam dulu semuanya. Setelah ada kematian, ada di lahan, kita bisa sulami menggunakan bibit yang masih kecil itu, keburu sudah mulai besar karena ditampakannya sudah tidak berebut lagi dengan yang lebih tinggi-tinggi. Nah, ini seminggu saja persemaian itu sudah mulai mepet lagi, karena yang kecil-kecil tadi pertumbuhannya juga lebih cepat, sinar matahari lebih cepat masuk, sehingga bisa buat kita untuk sulam agar menghemat bibit juga, dan lahan kita tidak pating pelentong gitu ya, banyak yang kosong.
Ini kita cari yang berkualitas, yang kena penyakit kita buang. Persemaian yang terkena penyakit itu ciri-cirinya kuning dan pupusnya mengkerut. Itu enggak usah ditanam karena itu percuma, kita buang saja. Kita pilih yang berkualitas tinggi sehingga perawatannya pun mudah, tidak terserang oleh virus-virus bawaan dari persemaian. Doakannya Klur, semoga Pak Kayi menanam terong dan cabai ini bisa dapat harga yang bagus, bisa barokah, hasilnya melimpah. Kita usaha di pertanian, di perkebunan untuk memajukan negeri Pertiwi ini agar maju. Petani-petani muda bisa makmur, bisa melanjutkan generasi-generasi tua yang sudah pensiun dari pertanian, sehingga kita menjadi masa depan, garda depan para petani ketahanan pangan. Nah, ini usia persemaian 21 hari, tingginya sekitar 30 cm. Ini sudah kaku-kaku. Setelah kita tanam di lahan terkena sinar matahari yang sangat menyengat, itu tidak kaget. Beda kalau yang semaiannya itu masih 14 hari, itu terkena sinar matahari langsung di lahan pasti akan terbakar. Maka dari itu kita menanam, menyemai sendiri, jadi kualitas bibit, ketahanan bibit kita tahu, karakter fisik dan kekebalannya kita tahu betul karena kita menyemainya sendiri. Beda kalau kita beli, kita nggak tahu ini bibit hormonal tinggi ataupun banyak pupuk. Kalau banyak pupuk itu lemes-lemes gitu, terkena matahari pasti akan terbakar dan alum-alum gitu. Ini mungkin bibit sekitaran 5.000, terongnya 3.000, cabai ori 212 nya 2.000. Nah, ini rencana saya akan tumpang sarikan, saya campur aduk. Setelah terong panen habis, rencana dan cabai mulai unduh. Ini kita panen terus menerus lumintu. Nah, ini terus menerus kita panen, habis lagi kita tanam lagi terong lagi, ataupun komoditi lain yang sekiranya cocok di lahan kita. Nah, ini panjang bedengenya sekitar 4 meter kali 90 meter. Ini saya tebar padat agar lahannya tidak bolong-bolong, kita tidak kehabisan stok bibit. Kalau kita beli di toko
kita pasang 3000 bibit. Itu ada yang mati, itu kita kan sudah mau nyulami, sudah males. Jadi kalau kita menyemai sendiri kan bibitnya masih ada, yang sortiran kecil-kecil itu kita rawat, tumbuh lagi menjadi dewasa. Nah ini untuk kita apa itu namanya, kita sulamkan. Nah ini lahannya sudah saya semprot menggunakan herbisida. Ini calon papan cabai rawit dan juga terong. Ini terongnya sudah saya cicil. Ini saya kasih pengairan. Jambunya baby jambu, alhamdulillah subur. Lenu. Ini sudah pembungkusan kembali lagi, buahnya sangat banyak. Ini masih sebesar bola pingpong, belum, masih berhenti produksinya, nunggu 2,5 bulan lagi baru unduh lagi, dan per minggu. Ini ada telatan. Ini rencana saya tanami di bawahnya terong sama cabai. Ini papannya sudah saya semproti semua, sampai sana saya semprot. Ini cabenya yang dulu alhamdulillah sudah mulai merah. Nah ini pendek-pendek karena nggak saya urus, sudah saya tinggalkan kerja dulu. Nah ini alhamdulillah sudah mogroi, saloe mogroi. Nah ini saloknya ya mogroi, yang lain juga mau berbuah. Nah ini airnya saya rencana mau tanam di sini, semoga sukses ya lur, doakan. Ini alpukatnya juga pengairan biar cepat tumbuh trubus. Nah ini sudah mulai tumbuh trubus kembali lagi. Nih di jambunya alhamdulillah itu masih banyak banget pembungkusan, belum saya bungkusi karena sibuk kerja ya, sambi-sambi gitu. Nah ini sudah mulai pembungkusan, kalau enggak pembungkusan dihajar lewat buah. Ini cabenya. Ini di sela-sela perkebunan alpukat Pak Kayi. Nah, alhamdulillah alpukatnya ini mungkin satu lagi pruning terakhir, kita biarkan masa-masa generatif, yaitu masa-masa belajar berbuah, insya Allah 1 tahun lagi. Nih cabenya yang dulu terguyur hujan terus menerus, banyak yang keok. Ini alhamdulillah tersisa dikit demi dikit ya, nggak apa-apalah, yang penting tidak putus asa. Gagal coba lagi sampai berhasil. Ini yang penting jangan patah semangat, terus kita coba. Nah alpukatnya ini saya semprot menggunakan herbisida kontak. Ini alhamdulillah mulai naik harga cabai. Ini banyak banget. Ini
semoga saya tanam di musim kemarau ini bisa berhasil. Itu kita cukup sekian tutorial dari saya Pak Kayi. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Kayi bisa berkembang, ramaikan pertanian Indonesia, nah khususnya petani muda. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.